วัตตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิ Saudara-saudari, marilah kita mengucapkan asalha Punyami Puja Kata. Para upasaka dan upasika mengikuti. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yamam bhagavo mayang Bhagavantang saranang gata Yono bhagava sattha Yasa ca mahyang Bhagavato dhammang rojema Ahosikhoso bhagava Arahang samma sambuddho Saddhesu karunyang paticca Karuna yako hitesi Anukampang upadaya Asalha punya miyang Varanasiyang asipatane migadaye Pancawakiyanang bhikkhu-nang Anuttarang dhammacakang Padhamang pawatetwa Cattari Arya Satcha Nipakasesi Tasminca o samaye Pancawakiya nang bhikkhu nang pamukho Ayasma anya kondanyo Bhagavato dhammang sutwa Viraja Witamalang Dhamma cakung patila bitwa
yang kinci samudaya dhammang sabbantang nirodhamang manti bhagawantang upasampadang yajitwa bhagavato yewa santika ehi bhikkhu upasampadang patilabhitva bhagavato dhamma vinaye Arya Sawaka Sangho Loke Pathamang Upano Ahosi Tasmin ca bhikkho samaye Sangha ratanang loke pathamang Upannang ahosi Buddha ratanang Dhamma ratanang Sangha ratananti Tiratanang sapunang ahosi Mayangko etarahi Imang asal hapunya mikalang Tassa bhagavato Dhamma cakkappavattana kala sammatang Arya Sawaka Sangha upatikala samantanca Ratanataya sampurana kala samantanca patwa Imang thanang sampata Ime sakkare gahetwa Attano kayang Sakkarupadhanang karitwa Tassa bhagavato Yattha bucce gune anusaranta Imang buddha patimang Tikhatung padakinang karisama Yattha gahitehi sakkarehi Pujang karpurumana Sadhuno bhante bhagatva Sucira pariniputopi Nyataphehi gunehi Attita ramanata ya panyattamano Ime amhehi kahite Sakkare patiganhatu Amhakang dhigaratang Hitaya sukhaya Marilah kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya.
Terpuji Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri, dengan belas kasih beliau kepada semua makhluk hidup, dan demi manfaat bagi dunia ini, memutar roda Dhamma nan agung untuk pertama kalinya, menguraikan 4 kebenaran mulia kepada para bhikkhu Pancawagia di hutan Isipatana Migadaya dekat kota Varanasi pada hari purnama di bulan Asalha. Pada waktu itulah yang Arya Anyakondanya, pemimpin Pancawagia bhikkhu, setelah mendengarkan wejangan Dhamma Sang Bhagawa, memperoleh mata Dhamma yang tanpa debu, tanpa noda, dan mengerti bahwa segala sesuatu yang muncul karena perpaduan faktor pembentuk sewajarnya mengalami kehancuran, memohon diterima menjadi bhikkhu Upasampada kepada Sang Bhagawa. Setelah mendapat bhikkhu Upasampada dari Sang Bhagawa itulah beliau menjadi siswa Arya yang muncul pertama kali di dunia dalam Dhamma Winaya Sang Bhagawa. Dan pada saat itulah Mustika Sangha muncul pertama kali di dunia. Tiratana telah menjadi lengkap, yaitu Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Pada saat itu kami semua berkumpul di sini pada hari purnama di bulan Asada ini, memperingati terputarnya roda Dhamma, munculnya himpunan siswa mulia, dan menjadi lengkaplah Tiratana dengan tangan sendiri membawa barang persembahan seperti pelita, dupa, dan bunga, dan mengenang kebajikan yang nyata Sang Bhagawa. Kami akan berpradaksina pada Patimagahara, melakukan puja dengan barang persembahan yang terbawa ini, sebagaimana kami menghaturkan semoga Sang Bhagawa yang walaupun telah lama parinibbana, yang tampak melalui sifat-sifat bajik beliau, menerima puja kami ini demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya.
yang Dhammanusatinayang karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akariko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Wekitako Anda mayang sanggahanusatinayang karomase Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidam Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Aruneyo Aruneyo Dakineyo Anjalikaranio Anuharang Unagela Lokasanti Andamayang Satsa Kirya Katayo Banamase Natingre Saranang Anyang Buddhoge Saranang Param Etena Satawacena Sotire Hotu Sabada Natingre Saranang Anyang Dhamome Saranang Param Etena Satawacena Sotire Hotu Sabada Natime Saranang Anyang Sanggome Saranang Param Ekena Satawacena Sotite Hotu Sabada Dhamma Caka Pawatana Sutta. Khotbah pemutaran roda Dhamma. Demikianlah yang saya dengar. Pada suatu ketika Sang Bhagawa bersemayam di dekat kota Benares di Isipatana di Migadaya. Di sana Sang Bhagawa bersabda kepada rombongan 5 orang biku, Kondanya, Badia, Wapa, Asaji, Mahanama. Demikian 2 hal yang berlebihan ini, oh para biku, tidak patut dijalankan oleh mereka yang meninggalkan rumah untuk menempuh kehidupan tak berkeluarga. Menuruti kesenangan hawa nafsu yang rendah, yang tidak berharga dan tidak berfaedah, biadab, duniawi, atau melakukan penyiksaan diri yang menyakitkan, tidak berharga dan tidak berfaedah. Setelah menghindari kedua hal yang berlebihan ini, oh para biku, jalan tengah yang telah sempurna diselami oleh Tathagata yang membukakan mata batin, yang menimbulkan pengetahuan, yang membawa ketentraman, kemampuan batin luar biasa, kesadaran agung, pencapaian nibbana. Apakah, oh para biku, jalan tengah yang telah sempurna diselami oleh Tathagata, yang membukakan mata batin, yang menimbulkan pengetahuan,
yang membawa ketentraman, kemampuan batin luar biasa, kesadaran agung, pencapaian nibbana itu. Tiada lain jalan Arya berunsur 8, yaitu pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, kesadaran benar. samadhi benar. Itulah sesungguhnya jalan tengah, oh para biku, yang telah sempurna diselami oleh Tathagata, yang membukakan mata batin, yang menimbulkan pengetahuan, yang membawa ketentraman, kemampuan batin luar biasa, kesadaran agung, dan pencapaian nibbana. Sekarang, oh para biku, kebenaran Arya tentang duka, yaitu kelahiran adalah duka, usia tua adalah duka, penyakit adalah duka, kematian adalah duka, berkumpul dengan yang tidak disenangi adalah duka, berpisah dari yang dicintai adalah duka, tidak memperoleh apa yang diinginkan adalah duka. Singkatnya, 5 kelompok kemelekatan merupakan duka. Sekarang, oh para biku, kebenaran Arya tentang asal mula duka, yaitu ketagihan yang menyebabkan tumimbal lahir, disertai dengan hawa nafsu yang menemukan kesenangan di sana sini, yaitu ketagihan akan kesenangan indria, ketagihan akan penjelmaan, ketagihan akan pemusnahan diri sendiri. Sekarang, oh para biku, kebenaran Arya tentang akhir duka, yaitu terhentinya semua hama nafsu tanpa sisa, melepaskannya, bebas, terpisah sama sekali dari ketagihan tersebut. Sekarang, oh para biku, kebenaran Arya tentang jalan yang menuju akhir duka, tiada lain jalan Arya berunsur 8, yaitu pengertian benar, Pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, kesadaran benar. dan samadhi benar. Inilah kebenaran Arya tentang duka. Demikianlah, oh para biku, mengenai segala sesuatu yang belum pernah saya dengar menjadi terang dan jelas. Timbullah pandangan, timbullah pengetahuan, timbullah kebijaksanaan, timbullah penembusan, timbullah cahaya. Kebenaran Arya tentang duka ini harus dipahami. Kebenaran Arya tentang duka ini telah dipahami. Inilah kebenaran Arya tentang asal mula duka. Kebenaran Arya tentang asal mula duka ini harus dilenyapkan. Kebenaran Arya tentang asal mula duka ini telah dilenyapkan. Inilah kebenaran Arya tentang akhir duka. Kebenaran Arya tentang akhir duka ini harus dicapai. Kebenaran Arya tentang akhir duka ini telah dicapai. Inilah kebenaran Arya tentang jalan menuju akhir duka. Kebenaran Arya tentang jalan menuju akhir duka ini harus dikembangkan. Demikianlah, oh para biku, mengenai segala sesuatu yang belum pernah saya dengar menjadi terang dan jelas. Timbullah pandangan, timbullah pengetahuan, timbullah kebijaksanaan, timbullah penembusan, timbullah cahaya. Demikianlah selama pengetahuan dan pengertian saya tentang 4 kesenyataan mulia, sebagaimana adanya masing-masing dalam 3 tahap dan 12 segi pandangan ini belum sempurna betul. Maka, oh para biku, saya tidak menyatakan kepada dunia bersama-sama para dewa dan maranya,
kepada semua makhluk, termasuk dewa-dewa dan manusia, bahwa saya telah mencapai kebijaksanaan agung. Ketika pengetahuan dan pengertian saya tentang 4 kenyataan mulia sebagaimana adanya, masing-masing dalam 3 tahap dan 12 segi pandangan telah sempurna. Hanya pada saat itu, oh para biku, saya menyatakan kepada dunia bersama para dewa dan maranya kepada semua makhluk, termasuk dewa-dewa dan manusia, bahwa saya telah mencapai kebijaksanaan agung. Timbullah dalam diri saya pengetahuan dan pengertian, tak tergoncangkan kebebasan batin saya. Inilah kelahiran yang terakhir. Tidak ada lagi tumiba lahir bagi saya. Demikianlah sabda Sang Bhagawa, dan kelima biku itu merasa puas serta mengerti kata-kata Sang Bhagawa. Tatkala khotbah ini sedang disampaikan, timbullah pada Yang Arya kondanya mata dhamma yang bersih tanpa noda. Segala sesuatu muncul karena ada sebabnya. Segala sesuatu akan lenyap karena sebabnya tidak ada. Tatkala roda dhamma telah diputar oleh Sang Bhagawa, dewa-dewa bumi berseru serentak. Di dekat Benares, di Isipatana, di Migadaya telah diputar roda dhamma yang tanpa bandingannya oleh Sang Bhagawa, yang tidak dapat dihentikan baik oleh seorang samana, brahmana, dewa, mara, brahma, maupun oleh siapapun di dunia. Mendengar kata-kata dewa bumi, dewa-dewa Catu Maharjika, dewa-dewa dari surga Tawatimsa, Yama, Tusita, Nima Narati, Paranimita, Wasawati, dan dewa-dewa alam Brahma juga berseru. Di dekat Benares, di Isipatana, di Migadaya telah diputar roda dhamma yang tanpa bandingnya oleh Sang Bhagawa, yang tidak dapat dihentikan baik oleh seorang samana, brahmana, dewa, mara, brahma, maupun oleh siapapun juga di alam semesta ini. Demikianlah pada saat itu juga, seketika itu juga, dalam waktu yang sangat singkat, suara itu menembus alam Brahma. Alam semesta ini dengan laksana alamnya tergugah dan bergoyang, disertai bunyi gemuruh dan cahaya gilang gemilang, tak terukur, melebihi cahaya dewa terlihat di dunia. Pada saat itu Sang Bhagawa bersabda, "Kondanya telah mengerti, kondanya telah mengerti." Demikianlah mulanya bagaimana Yang Arya kondanya memperoleh nama julukan Anya kondanya, kondanya yang pertama mengerti. Kami persilakan kepada Yang Mulia Bante untuk memimpin meditasi. Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita mengembangkan batin dengan menggunakan objek meditasi nafas, dengan memejamkan mata dan menegakkan badan.
kita merilekskan tubuh jasmani dan batin kita. Kemudian kita letakkan perhatian penuh kita pada napas masuk dan napas keluar secara alami. Dengan pikiran yang tidak mengembara di masa lampau dan tidak mengembara di masa depan, kita letakkan perhatian penuh kita di saat ini pada objek nafas masuk dan nafas keluar secara alami. Meditasi kita lanjutkan. Meditasi selesai, sapi serta bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Andamayang dhamma desana aradanang karomase Brahmacaloka Vipati Sanghati Kajarina Divara Ayatata Pagi sampainya bisa malam jam 10. Itu pun menyeberang dengan kapal feri di tengah perjalanan. Nah Bapak Ibu, anak kecil ini sebegitu sampai di Bandung, pamannya ternyata merawat sepupunya juga. Jadi pamannya ini merawat 2 anak laki-laki. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata dia tidak disayang. Dia disekolahkan di Bandung, tetapi dengan keadaan yang sangat berbeda dengan sepupunya. Jadi sepupunya sangat disayang dan dia sangat dibenci. Sangat-sangat dibenci. Sepupunya disekolahkan di sekolah terbaik, dia apa adanya. Sepupunya diberikan uang jajan yang besar, ke sekolah diantar supir, dia tidak diberikan uang jajan dan ke sekolah jalan kaki. Bapak Ibu coba renungkan, bagaimana perasaannya hidup sebagai anak kecil berusia lebih kurang 10-11 tahun dengan kondisi tanpa orang tua, menghadapi ketidakadilan kehidupan. Sangat sulit. Lalu Bapak Ibu, anak ini tidak hanya tidak disekolahkan dengan baik, tidak hanya tidak diberi uang jajan, tapi dia juga disuruh untuk kerja yang kerjaannya tak siap-siap. Ini bahasa Medannya, tak siap-siap. Mengurus kebun, cuci piring, sapu, menyapu. Sedangkan sepupunya hanya duduk nonton TV. Nah, satu kenangan yang sangat sulit dilupakan. Bahkan ketika teman saya bercerita tentang hidupnya, dia menunjukkan bekas lukanya. Satu waktu dia diminta untuk cuci mobil. Cuci mobil pamannya. Bapak Ibu bisa membayangkan jam 4 pagi. Jadi dia dibangunkan
diminta menyuci mobil. Ya dia melakukan, karena apa boleh buat? Karena takut dipukul. Dan dia memang sering dipukul. Jam 4 pagi bangun, mencucikan mobil. Setelah selesai mobil itu dicuci semua, dia kembali istirahat. Karena lumayan bisa istirahat 1 jam lebih sebelum ke sekolah. Tetapi begitu baru istirahat, pamannya datang lalu menendang dia. Dia disepak untuk dibangunkan. Begitu disepak, dia bangun dengan bingung. Pamannya bilang, "Bagaimana kamu ini bekerja?" Dia ditarik ke depan, diperlihatkan. Ternyata mobil yang dia cuci ada 1 garis busa yang tidak tercuci. Hanya 1 garis busa. Dia disepak untuk dibangunkan. Ya karena tidak berdaya, dia cuci mobil itu lagi. Dia ambil selang, lalu dia semprotkan. Dia cuci, lalu dia lap. Selesai itu, ketika dia sudah menutup selang, dia lap mobil itu. Ternyata pamannya belum puas. Selang itu dicabut, lalu selang itu dihantamkan ke sekujur kaki dan badannya. Kemudian kakinya bengkak begitu besar dan luka. Ketika diceritakan kisah ini, orang ini memperlihatkan lukanya ke saya, dan memang lukanya besar sekali. Akhirnya luka kakinya itu bengkak, kakinya sampai pincang, penuh dengan luka, tapi tidak diobati. Bayangkan pamannya ini adalah guru besar yang kaya. Bagaimana perasaan seorang anak kecil menghadapi realita ini? Sejak saat itu, dia selalu berpikir, untuk apa saya hidup? Kenapa hidup ini sangat tidak adil? Siapa yang membuat saya hidup seperti ini? Gara-gara siapa meletakkan saya di keluarga sehancur ini? Ini kira-kira kisah yang saya pikir kalau Bapak Ibu renungkan, Bapak Ibu bisa berpikir bahwa penderitaan itu begitu dahsyat. Dan ini terjadi pada seorang anak kecil. Bapak Ibu, orang yang mengisahkan kisah ini hari ini sudah berusia 56 tahun. Dan dia teman baik saya sebelum saya meninggalkan kehidupan berumah tangga. Kenapa saya menceritakan kisah ini? Karena ini ada hubungannya dengan bagaimana kita bisa mengerti apa yang kira-kira didapatkan oleh Yang Mulia Anyakondanya. Kisah ini akan saya lanjutkan nanti. Tapi saya akan ajak Bapak Ibu untuk merenungkan, kenapa ketika Yang Mulia Anyakondanya mencapai Sotapanna atau kesucian tingkat pertama, atau kita mengatakan memahami Dhamma dengan baik dan benar, kenapa Sang Buddha begitu bahagia? Ini bahasa awam kita, karena Sang Buddha sebenarnya sudah UPK, sudah seimbang, tanpa penderitaan pun tanpa kebahagiaan. Tapi menggunakan bahasa awam, saya menceritakan Sang Buddha sangat bahagia. Dikatakan akhirnya kondanya mengerti. Akhirnya kondanya mengerti. Bapak Ibu, kita harus mengingat 5 Pancawagia adalah petapa penyiksa diri yang mencari solusi kehidupan dengan menyiksa dirinya. Betapa tersiksanya seorang yang mempraktikkan praktik ini. Sang Buddha menjelaskan ini di dalam sutta. Karena Sang Buddha pun mempraktikkan praktik ekstrim ini selama 6 tahun lamanya. Bapak Ibu, di dalam sutta Sang Buddha menyatakan bahwa praktik pertama penyiksaan diri yang beliau lakukan adalah
menahan napas hingga pingsan. Saya pernah coba ini Bapak Ibu, tapi praktik ini tidak bisa membunuh kita, karena dalam praktik penyiksaan diri tidak boleh mati. Yang boleh adalah tersiksa, tapi tidak boleh mati. Kenapa praktik penyiksaan diri dengan menahan napas ini tidak bisa membunuh pelakunya atau yang mempraktikannya? Karena begitu kita pingsan, kalau kita menahan napas kita begitu pingsan, tubuh ini akan bernapas secara otomatis. Karena kita sudah tidak mengendalikan badan ini, jadi kita hanya menahan napas sampai pingsan, tapi setelah pingsan nafas akan otomatis. Nah Bapak Ibu, dulu ketika membaca hal ini saya coba untuk mempraktikkannya. Jadi saya menahan napas saya sekuat tenaga. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya belum pingsan Bapak Ibu, nafasnya sudah otomatis. Kenapa? Tidak tahan Bapak Ibu. Nah, selain praktik ini Bapak Ibu, petapa penyiksa diri juga biasanya mengurangi makan hingga sedikit sekali. Bahkan mereka bisa tidak makan dari 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sampai 4 minggu. Dan Sang Buddha juga mempraktikkan ini bersama 5 petapa penyiksa diri. Hingga Sang Buddha mengatakan kalau menyentuh perut depan, tersentuh tulang belakang. Menyentuh tulang belakang, tersentuh perut depan. Dan tentu ini juga dialami oleh 5 pertapa penyiksa diri. Kalau Bapak Ibu datang ke Wihara Mendut, Bapak Ibu bisa melihat ada rupang Buddha yang dekat dengan pohon Bodhi, yang menyimbolkan atau menggambarkan keadaan Sang Buddha ketika melakukan praktik penyiksaan diri. Dan terus terang itu adalah rupang favorit saya. Karena ketika melihat rupang itu, semangat untuk praktik kita menjadi muncul. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, apalagi praktik yang dilakukan oleh para petapa penyiksa diri. Mereka biasanya kalau ingin istirahat tidur, karena tubuh ini harus tidur, mereka mencari pohon. Setelah mencari pohon, mereka panjat pohon itu. Setelah panjat pohon itu, 1 kaki itu diikat, sisanya dijatuhkan. Sehingga kepala ini saya yakin sakit sekali, karena darah itu turun ke bawah. Lalu, setelah beberapa hari, mereka sudah tidak sanggup untuk memanjat pohon. Kenapa? Karena selangkangannya akan cedera, akan luka, akan sakit. Karena kaki yang diikat hanya 1, sisanya dijatuhkan. Sehingga praktik yang biasa dilakukan oleh petapa penyiksa diri di India, kalau mereka sudah tidak sanggup memanjat pohon, mereka mencari kuku-kuku hewan keras atau duri-duri dari pohon, kemudian diseserkan, kemudian mereka rebahan di atas kuku hewan keras dan duri-duri, sehingga seluruh bagian belakang tubuh ini luka berat. Tidak hanya itu, bahkan makan dan minum kotoran sendiri. Begitu banyak praktik penyiksaan diri. Dan Bapak Ibu perlu mengetahui, 5 pertapa penyiksa diri sudah menyiksa dirinya lebih lama sebelum Sang Buddha, dan pada saat itu masih Bodhisatta, Pangeran Siddhartha, ikut praktik mereka. Tetapi perlu diingat, di antara 6 petapa yang menyiksa dirinya, Sang Buddha yang menyiksa diri paling ekstrim. Hingga beliau pernah menyatakan tidak ada petapa yang lebih tersiksa, yang lebih berat pelatihannya selain daripada dirinya. Paling-paling hanya sama, itu sudah paling-paling. Walaupun akhirnya beliau mengetahui itu praktik yang salah. Seperti yang dibacakan tadi, kedua ekstrim itu salah.
Yang benar adalah jalan tengah. Nah Bapak Ibu, saya akan kembali ke cerita dari teman saya. Akhirnya, setelah luka berat yang terjadi itu, disarankan oleh tetangga, dia disarankan untuk lari kembali ke kota Medan, mencari siapa sajalah yang mau menampungnya. Nah, berbekal kebaikan hati tetangga, dia diberi uang sedikit. Dan waktu itu dia kelas 5 SD. Dengan uang yang sedikit itu, dia naik bus dari Bandung menuju Medan. Seorang anak kelas 5 SD sendirian. Begitu sampai di kota Medan, ternyata tidak ada yang mau menampung dia. Tunggang langgang ke sana kemari, tidak ada yang mau menampung. Beruntung ada satu pamannya yang lebih tua mau menampung. Dan itu di kota Binjai. Kota Binjai itu 1 jam dari kota Medan. Tapi Bapak Ibu tahu siapa paman ini? Hanya seorang tukang becak barang pengantar beras. Tapi ya dia ikut, apa boleh buat. Sudah tidak ada yang mau menampung. Dia ikut pamannya yang hanya seorang pengantar beras. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dia diberi kasih sayang. Walaupun hidup berkecukupan, bahkan kekurangan, tapi dia punya kesempatan untuk mendapatkan kasih sayang. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya dia tumbuh besar dan menjadi orang yang sukses. Tetapi Bapak Ibu, setelah dia sukses pun, dia tetap tidak bisa menerima kenapa kehidupannya yang dulu begitu menderita. Dan terus terang dia mengatakan dia dendam dengan pamannya. Dia sangat dendam dengan pamannya. Tapi apa daya? Akhirnya umur 30-an dia sudah sukses menjadi manajer di salah satu perusahaan besar di Indonesia. Dia mulai mencari jawaban kehidupan. Dia ke satu ajaran, ke ajaran lain, ajaran lain, mempertanyakan untuk apa dia hidup dan kenapa hidupnya bisa begitu menderita di masa dulunya. Dan kenapa dia bisa mendapatkan orang tua seperti itu? Dan kenapa dia bisa mendapatkan orang tua asuh yang lebih buruk lagi? Tetapi dia tidak pernah mendapatkan jawabannya. Hingga akhirnya umur 50-an, bertemu dengan saya. Waktu itu bahkan saya belum berjubah. Dan di saat itu kita hanya teman biasa saja. Tetapi saya sering bertukar pikiran tentang apa itu Dhamma. Bertukar pikiran tentang apa itu ajaran Sang Buddha. Awalnya tidak dihiraukan. Kenapa Bapak Ibu? Ya wajar Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan. Orang sukses umur 50-an, pinter, punya usaha, mau tidak mendengarkan, bertukar pikiran dengan seorang anak muda. Dhamma yang begitu agung ini tidak bisa sebegitu saja dihargai, karena bertukar pikirannya dengan seorang anak muda. Tapi saya punya semangat. Saya berpikir, Dhamma ini ajaran Sang Buddha, bukan ajaran saya. Tidak apa-apa. Sering bertukar pikiran, mudah-mudahan satu hari teman saya bisa tergugah. Bapak Ibu, kami melakukan tukar pikiran, kemudian diskusi, seperti halnya teman biasa, hingga 8 bulan. Setelah 8 bulan, satu waktu saya ajak, "Ko, ikut yuk Dhamma kelas." Ada Bante Dhamma Diro pada waktu itu datang ke Medan.
Gimana caranya? Sudah datang saja, nanti semua tiket saya uruskan. Karena di Medan sering menggunakan tiket. Tiketnya tidak bayar, tapi di Medan menggunakan istilah deposit 20.000. Kalau datang uangnya dikembalikan. Loh, kenapa begitu? Karena banyak orang minta tiket tapi tidak datang. Jadi kalau tidak datang hilang 20.000. Walaupun kalau datang kebanyakan umat Buddha 20.000 itu didanakan kembali. Akhirnya dia ikut. Setelah dia ikut, itu pertama kalinya saya pikir dia mendengarkan Dhamma dari seorang Bante yang beruntung, seorang Mahatera yang sangat ahli di Pitaka. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu bisa membayangkan, sebegitu dia belajar Dhamma, dia mengatakan, ini yang saya cari berpuluh-puluh tahun selama ini tidak ketemu. Ini akhirnya ketemu. Ini akhirnya ketemu. Lalu dia mengatakan, saya terima kasih sekali kamu mengajak saya ikut Dhamma kelas ini. Ini yang saya cari. Setelah itu dia giat sekali belajar Dhamma, baca buku ke perpustakaan, download video di YouTube dan sebagainya. Nah, setelah itu saya pergi Pabaja ke Wihara Mendut dan dia terus belajar sendiri. Setelah beberapa waktu, satu waktu dia pernah datang ke Wihara Mendut untuk ikut Pabaja. Lalu dia cerita ke saya, waktu itu saya sudah samanera. Samanera, kemarin paman saya yang paling saya dendam itu datang ke Nias dan saya ikut ke Nias. Ternyata dia sudah kena stroke. Dalam hati saya berpikir, aduh ini masih dendam enggak ya? Karena bahasanya wah dia kena stroke begitu ya. Tetapi sampai di sana dia malah merawat pamannya. Pamannya yang kena stroke, walaupun stroke ringan, tentu stroke ringan itu mengganggu. Kalau mau nyisir jadi susah. Kalau mau memakai pakaian jadi sulit. Nah, dia satu kamar dengan pamannya yang dulu sangat dia dendam, tapi dia malah membantu. Pakaikan pakaian, dia bantu sisirkan, dia bantu rapikan tempat tidur. Lalu dia cerita kalau malam pamannya itu nokturnal. Nokturnal itu seperti kelelawar. Kalau malam bangun, kalau pagi tidur. Jadi akhirnya bagaimana? Ketika malam teman saya mau tidur, tidak bisa karena pamannya nonton TV. Lah ketika pagi teman saya mau nonton TV, tidak bisa karena pamannya tidur. Nah ini sedih sekali. Nah akhirnya dia tetap merawat, dia tetap menjaga. Kemudian setelah seminggu, pamannya yang guru besar ini, yang gelarnya banyak ini, bertanya ke teman saya, kenapa kamu mau rawat saya? Padahal dulu kamu sering saya siksa, sampai menggunakan kata siksa, bukan mukul lagi. Kamu dulu sering saya siksa. Saya punya 2 anak. Yang satu saya sayang, dan yang satu lagi saya benci. Tapi saya tidak habis pikir. Anak yang saya sayangi ini hari ini sudah bahkan tidak pernah menjenguk saya. Dan anak yang dulu saya benci dan saya siksa ini hari ini merawat saya. Pamannya mengaku menyatakan kalimat ini sambil menangis. Lalu teman saya menjawab, karena saya belajar Dhamma. Itu jawabannya. Karena saya belajar Dhamma. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, itu sebabnya lah kita merayakan Asadah ini. Karena bertemu dengan Dhamma itu tidak hanya sulit, sungguh sulit, tapi mengubah semua kehidupan kita.
Sebegitu teman saya belajar dhamma, Bapak Ibu, dendamnya hilang. Cinta kasihnya muncul. Lalu dia tidak pernah lagi bertanya, kenapa saya dapat orang tua seperti ini? Kenapa saya dapat orang tua asuh seperti ini? Malahan dia selalu cerita ke saya, dulu saya mungkin berbuat buruk, dan saya sudah membayar hutang karma saya. Dan kalau di masa depan ada hal buruk terjadi, saya tanggung jawab dengan perbuatan buruk saya yang lampau, tapi saya berusaha mengubahnya. Saya terus berbuat baik, terus belajar dhamma, agar penderitaan ini bisa berkurang dan segera lenyap. Bapak Ibu, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat peristiwa 2600 tahun yang lalu, ketika roda dhamma pertama kali berputar. Sering kita hanya melihat dari sisi Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan dhamma untuk pertama kali. Sang Tiratana lengkap sudah, ada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tapi sebenarnya hal yang paling besar, paling luar biasa adalah seorang upasaka. Upasaka itu artinya yang duduk mendekat dengan Buddha, Dhamma, Sangha. Pada saat itu upasaka duduk dekat dengan Sang Buddha dan Dhamma. Seorang upasaka mendapatkan manfaat dhamma untuk pertama kalinya, mengubah seluruh hidupnya, yaitu Anya Kondanya yang mencapai kesucian tingkat pertama. Kemudian Sang Buddha mengulangi satu sutta lagi, Anattalakkana Sutta, dan seluruh 5 pertapa mencapai arahat. Inilah Bapak Ibu manfaat dari berputarnya roda dhamma 2600 tahun yang lalu. Manfaat besar ini dirasakan pertama kali oleh 5 pertapa dan terus berputar hingga kita semua bisa mendapatkan manfaatnya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah belajar dhamma sejak kecil, mungkin tidak berpikir bahwa dhamma ini begitu dahsyat. Kalau bertemu dengan orang yang 50 tahun lebih memegang dendam, memiliki masa kecil yang suram, dan tidak punya solusi kehidupan, setelah mendengarkan dhamma, serasa menemukan harta karun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah yang bisa saya sampaikan untuk perayaan Asada tahun ini, yang sudah dirayakan dengan sangat khusyuk, sangat rapi, di wihara yang sangat indah ini, menjadi kenangan tersendiri untuk saya. Juga ditempatkan di tempat tertinggi sepanjang saya ceramah. Walaupun badan saya harus kokoh karena anginnya ini begitu datang anginnya, badan ini bisa goyang Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, memang benar, kalau kita sudah berada di puncak, lebih sulit mempertahankannya daripada prosesnya. Kenapa Bapak Ibu? Sulit sekali mempertahankan tempat ini. Ketika saya membacakan tadi parita yang Bapak Ibu ikuti, ternyata di sini gelap Bapak Ibu. Jadi saya harus menggunakan kesadaran mata yang lebih ekstrim Bapak Ibu. Kalau jauh tidak nampak Bapak Ibu, terpaksa saya dekatkan. Tetapi bukan hanya itu halangannya Bapak Ibu, ternyata angin di sini juga kencang Bapak Ibu. Jadi kalau tidak pegang, kertas ini bisa hilang Bapak Ibu. Dan tidak hanya itu, kaki saya ini menghadap ke belakang, harus penuh sati. Kalau tidak, nanti jatuhnya ke sana Bapak Ibu. Jadi memang untuk mempertahankan ketika kita sudah berada di tempat yang tinggi itu tidak mudah. Maka saya pikir Sang Buddha sungguh luar biasa. Sang Buddha mengatakan Nibbana itu menggunakan perumpamaan pantai seberang, bukan puncak. Karena Nibbana itu setelah kita sampai tidak sulit mempertahankannya. Karena begitu sampai, latihan kita sudah selesai. Bapak Ibu saudara-saudari, harapan besar saya, semoga manfaat
dari perayaan Asada ini membawakan manfaat dhamma, kemajuan dhamma untuk Bapak Ibu semua, senantiasa berbahagia, sejahtera, dipenuhi kesehatan, dan umur yang panjang. Dengar umur yang panjang dapat banyak berbuat baik dan belajar dhamma. Tentu buahnya adalah kebahagiaan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bapak Ibu mengarahkan pikiran dan batin ini sembari saya membacakan pemberkahan. Bapak Ibu memancarkan cinta kasih ke segala penjuru kepada semua makhluk hidup. Yatha wariwaha pura paripurenti sakaram ewa mewa itu tinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipa mewa samijatu sabhe purentu sangkapa cando panaraso yatha manijo teraso yatha sabitiyo wiwajantu sabbarogo winasatu mate bhawantu antarayo sukhi digayuko bhawa abhiwadana silisa nicang udha pacaino cattaro dhamma waddhanti ahyu wano sukhang balang yando nimitang awa manggalanca yo camanapo sakunasa sado papagaho dusupinang akantang buddhanubhavena winasamentu yando nimitang awa manggalanca yo camanapo sakunasa sado papagaho dusupinang akantang dhammanubhavena winasamentu yando nimitang awa manggalanca yo camanapo sakunasa sado papagaho dusupinang akantang sanghanubhavena winasamentu. Anubhavena saddha soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghanu bhave. Sabbe Buddha Numodantu
Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami Cat